teman-teman, sobat dimanapun kalian berada. Semoga cinta kasih Kristus selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Salam kasih dari saya Sisilia Anggraini. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan pembicaraan singkat di konten ini, di video ini, mengenai isu-isu yang saat ini ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Tentunya juga menjadi perhatian bagi kita kaum muda dan anak-anak Allah yang mampu membawa cinta kasih Allah di tengah dunia ini. Dimana lagi di sini di sharing rohani. Baiklah teman-teman seiman semuanya dimanapun berada. Saat ini kita akan memulai sharing rohani kita. Tentu saya tidak akan sendiri, namanya juga sharing. Pasti ada satu orang juga yang akan saya ajak sharing bersama tentang pengalaman hidup kita di dalam konten ini tentunya. Kalau gitu kita undang teman sharing kita. Ya, kita persilakan masuk. Halo. Halo. Kak. Halo Sisi. Gimana kabarnya? Wah, kabarnya luar biasa sekali ya. Iya, ini kan pasti belum tahu kan siapa kan. Mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Oh iya. Ya. Halo teman-teman muda semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulia Sinaga. Biasa nama panggungnya disebut dengan Butet atau dipanggil dengan Butet. Saat ini kesibukan saya itu adalah pengajar di SD Kanisius Puguran 1 Yogyakarta. Jadi Kak Butet ini seorang guru. Jadi teman sharing kita hari ini adalah seorang guru. Baiklah, gimana perasaannya Kak setelah diundang ke sini untuk sama-sama kita sharing, kita berbagi pengalaman? Oke, pengalaman awal ya. Ini karena saya kebetulan dikonfirmasi atau di chat melalui WhatsApp. Ini adalah pengalaman perdana ya, ikut sharing-sharing begini secara digital. Apalagi ini mengenai tentang ya kehidupan nyatanya anak-anak muda maupun anak-anak yang berada di usia remaja, bahkan yang masih duduk di bangku SD. Begitu Sisil. Saya sangat senang diundang ke tempat ini. Oke. Kita juga sangat senang ada teman sharing kita juga yang akan gimana ya, sangat berhubungan dengan tema yang akan kita bicarakan hari ini juga, tentang lingkungan persekolahan. Iya, begitu. betul sekali. Ya. Kalau gitu selanjutnya mari kita bahas. Ya, baiklah teman-teman seiman semuanya, tadi melalui perbincangan, pendalaman kita, pengalaman kita bersama ini sebenarnya menjadi perhatian yang sangat ditekankan juga oleh gereja, di mana kita diajarkan untuk saling bersinergi, memberikan kekuatan satu sama lain kepada orang-orang yang lemah, menderita, ataupun juga merasa sedih akibat dari bullying ini sendiri. Di mana juga dijelaskan dalam dokumen Gaudium et Spes yang berarti kegembiraan dan harapan, di mana dalam salah satu ayatnya atau juga beberapa ayatnya itu menjelaskan kita untuk memberikan harapan dan kegembiraan bagi mereka yang menderita, yang lemah, yang merasakan kesedihan, terutama juga korban atau pelaku bullying ini sendiri. Nah, di mana di Gaudium et Spes yang artikel nomor 1 itu mengatakan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja menderita, merupakan kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan para murid Kristus. Di mana di sini juga dari dokumen ini mengajarkan kita bahwa kita murid-murid Kristus ini, semua murid-murid Kristus ini harus terlibat, peka ataupun peduli kepada mereka yang merasakan duka atau kecemasan. Jadi kita juga merasakan hal itu dengan memberi dukungan ke mereka, atau juga merasakan cemasan atau kesedihan mereka juga begitu. Bagaimana kita cara menolong mereka? Kalau menurut Kak Butet sendiri gimana sih Kak tanggapan dari artikel ini sendiri tentang kegembiraan dan harapan ini? Oke, berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami juga sebagai guru selama mengajar 1 tahun kurang lebih, kurang lebih 1 tahun. Memang dokumen gereja yang satu ini cukup relevan ya di telinga saya, karena saya juga pernah membacanya sedikit. Nah,
Melalui dokumen ini kemungkinan hal yang ingin ditekankan itu adalah bagaimana cara kita mengajak mereka supaya anak-anak yang terkena bullying ini atau ejekan dari teman-teman ini, supaya agar mereka itu bisa berani untuk mendapatkan sebuah harapan, supaya kecemasan, kebingungan, kekerasan, lalu sifat yang mereka dapatkan selama mereka kena bullying itu merupakan sebuah harapan untuk mereka bangkit dari keterpurukan yang mereka alami selama mereka ditekan melalui omongan, tindakan, perlakuan, baik itu di sekolah maupun baik itu di rumah atau bahkan di lingkungan masyarakat. Mungkin dokumen ini cukup sangat baik untuk dibahas oleh para guru-guru khususnya, apalagi guru-guru agama atau guru-guru spiritualitas. Ini sangat cocok untuk mereka-mereka yang awalnya mereka tidak memiliki harapan. Ini adalah salah satu moto mereka untuk mendapatkan kegembiraan kembali dan mendapatkan harapan kembali. Gitu, Kak. Lalu juga di dalam artikel itu juga sebenarnya banyak sekali yang membahas tentang kita memberikan suatu kepedulian atau kepekaan, terutama juga di artikel nomor 16 itu, Kak, dimana kita juga dibahas tentang isinya seperti ini. Di lubuk hati manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan untuk menghindari apa yang jahat. Jadi dari dokumen ini sebenarnya kita diajak untuk memiliki kepekaan hati nurani kita. Betul. Untuk melihat orang-orang mereka, di mana mereka untuk mencintai dan melaksanakan yang baik dan untuk menghindari apa yang jahat. Dan termasuk kasus bullying ini kan sesuatu hal yang jahat ya, kayak memang jahat bagi anak-anak jahat. Sampai kasus ini loh bisa membuat orang itu bunuh diri, bahkan bisa jatuh sampai bunuh diri, bahkan ada yang depresi, bahkan ada yang sampai gila bahkan. Itu bentuk dari bullying itu dampaknya sangat berat sekali, Kak. Maka kepekaan suara hati itu memang harus kita penting ya. Sangat penting. Lalu juga di artikel nomor 27 juga mengatakan beranjak kepada konsekuensi praktik yang cukup mendesak. Konsili menekankan sikap hormat terhadap manusia, sehingga setiap orang wajib memandang sesamanya, tak seorang pun terkecuali sebagai dirinya yang lain. Kalau menurut Kak Buta sendiri gimana nih menanggapi tentang dokumen ini yang nomor 27? Berkaitan sama yang 16 tadi ya, tentang apa tadi? Suara hati. Nah, dengan adanya suara hati itu kemungkinan pelaku bullying ini ataupun korban dari bullying ini harus menerima beberapa faktor-faktor atau dampak-dampak yang mereka alami atau konsekuensi-konsekuensi yang mereka alami, yang dimana itu bisa, seperti yang saya katakan tadi, itu bisa membuat seseorang itu sampai bunuh diri dan dia tidak menghargai hidupnya. Maka dari itu setiap orang wajib, ya istilahnya kita bisa memandang bahwa sesama kita itu adalah diri kita. Kita memposisikan bahwa yang dibully itu adalah kita. Coba kalau saya ngebully Kak Sisil, kalau saya tidak punya hati nurani ini, saya bully Kak Sisil, gimana rasanya? Coba kalau saya punya rasa egois yang tinggi ya, saya tidak memikirkan perasaan dari Kak Sisil sendiri. Nah, itu faktornya sangat berat secara psikologi bagi orang. Nah, jadi alangkah baiknya dalam artikel 27 ini kemungkinan mengajak kita supaya kita lebih, ya istilahnya, kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita memiliki pribadi dan hati nurani, yang dimana hati nurani itu bisa melibatkan bahwa kita yang bully itu atau korban pembulian atau bahkan pembulinya sendiri itu memposisikan dirinya bahwa dia itu adalah dirinya sendiri. Begitu, Kak. Jadi sebelum menyakiti orang lain, dia tuh menyakiti diri juga, menyakiti dirinya sendiri. Gitu. Jadi begitu, Kak.
Keren sih. Keren Mungkin kita banget ya. tepuk tangan kali ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dokumen ini cukup Menarik loh kan, menarik dan ya juga untuk sangat dibahas ya. Hmm. Betul, betul, betul. Dan juga nih, yang terakhir mungkin kali ya. Sebenarnya banyak sih dari artikel-artikel Gaudium SP sendiri membahas tentang bagaimana kita melakukan kepedulian kepada orang lain. Tetapi saya akan mengambil satu lagi kutipan di nomor 78, itu mengatakan, oleh karena itu segenap umat Kristen dipanggil dengan mendesak supaya sambil melaksanakan kebenaran dan cinta kasih, menggabungkan diri dengan mereka yang sungguh cinta damai untuk memohon dan mewujudkan perdamaian. Jadi mana ya lagi ntar. Digerakkan oleh semangat itu juga, kami merasa wajib memuji mereka yang dan dapat memperjuangkan hak-hak manusia, menolak untuk melakukan kekerasan dan menempuh upaya-upaya pembelaan yang bersedia pula bagi mereka yang tergolong lemah, asal itu dapat terlaksana tanpa melanggar hak-hak serta kewajiban-kewajiban sesama maupun masyarakat. Jadi kita diajak untuk menciptakan suatu damai, dan damai itu ya kita buktikan dari tadi ya Kak ya, dengan artikel yang kita bahas tadi, bagaimana kita memandang orang lain, menghormati orang lain, dan damai itu dapat hadir gitu di dalam lingkungan kita. Kalau menurut Kak Bote sendiri menanggapi artikel terakhir ini nomor 78 ini bagaimana tentang damai itu sendiri gitu? Menghadirkan damai dan cinta kasih. Wah, cinta kasih dan damai ini kalimat kata yang perlu digarisbawahi ya. Yang tadi di artikel 16 itu dikatakan hati nurani. Dan artikel 27 itu mengatakan tadi menghormati atau mengibaratkan korban dan pelaku itu adalah dirinya sendiri. Yang ayat 78 ya Kak ya. 78 itu cinta kasih. Oke, ini sangat berkesinambungan ya, dari hati nurani, pribadi, cinta kasih. Oke, titik-titik yang amat sangat-sangat perlu digarisbawahi. Menurut saya secara pribadi, karena saya juga seorang guru, mungkin ketika peserta didik itu merasa dia dibully atau bahkan korban dari pembullying dan pelaku dari bullying ini, sebenarnya kalau bisa kita lihat dari latar belakang mereka, kenapa mereka berani membuli temennya, itu biasanya mereka kurang perhatian dari orang tua. Nah, dimana kita para guru-guru yang ada di sekolah ini memenuhi perhatian itu dengan cara apa? Dengan cara cinta kasih. Yang dimana dengan cara cinta kasih ini kemungkinan mereka memiliki sebuah harapan, sama seperti yang di artikel pertama ya. Betul. Harapan supaya mereka bisa menerima kegembiraan. Dengan apa? Dengan cinta yang diberikan oleh para gurunya, perhatian yang diberikan gurunya. Nah, perhatian sekecil apapun yang dirasain oleh anak itu, dia akan merasakan kegembiraan. Wah, aku merasa diperhatikan ini sama guruku. Apalagi ketika mereka diajak cerita, mereka berani mengungkapkan apa unek-unek yang ada di dalam hati mereka. Nah, itu adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada anak ketika mereka ingin bercerita kepada kita. Nah, ini bullying ini kasus-kasus yang dari ya saya alami sejak saya SD juga sudah banyak bullying sampai saya di usia 25 tahun ini masih marak bullying itu. Dan kendala-kendalanya yaitu anak-anak bisa mengalami yang namanya depresi, stres, gila, bahkan ada yang bunuh diri. Mahasiswa-mahasiswa sekarang kan banyak kan pengaruh-pengaruh dari bullying ini. Tetapi dengan adanya kebenaran dan cinta kasih yang diungkapkan oleh para guru kepada anaknya, nah itu adalah salah satu bentuk dari cinta kasih guru ke peserta didik, yang dimana Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kita supaya apa? Supaya saling mengasihi. Itu Kak. Bener banget. Ya, cinta kasih itu sih kita berikan itu ya melalui dukungan nyatanya ya Kak. Iya, dimana kita tidak menutup mata kita, tidak menutup telinga kita juga untuk
kekerasan-kekerasan yang terjadi, yaitu bullying itu sendiri gitu. Iya, betul. Melalui artikel, dari semua artikel nih tadi yang kita bahas nih, nah, nomor-nomor dari 1, 16, 27, 78, tadi satu apa Kak? Kita supaya membagi harapan dan kegembiraan. Betul. 16 tadi apa? 16 tentang hati Nah, nurani. iya, Lalu iya, yang 27 27 tentang pribadi diri sendiri. 78 kita memberikan cinta Cinta kasih. kasih. Betul. Nah, dari artikel-artikel kita bahas ini, apa sih yang menjadi kesimpulannya Kak sebenarnya untuk kita ambil bersama-sama, apalagi kita juga sebagai murid-murid Kristus, yang mana Kristus juga sangat membenci hal-hal yang namanya kita juga memusuhi teman kita ataupun melakukan kekerasan kepada teman kita sendiri gitu. Baik Kak Sisil, ini adalah kesimpulan yang sangat diharapkan ya oleh teman-teman online juga tentunya. Semoga dengan adanya kesimpulan ini teman-teman juga bisa ya istilahnya merenungkan atau jangan membuat atau memperlakukan teman kalian itu atau melakukan bullying terhadap teman-teman kalian itu. Nah, kesimpulan yang saya tarik dari pertemuan kita hari ini adalah kisah nyata ya, yang dimana kisah nyata ini dituangkan melalui sharing kita saat ini. Nah, kisah nyata itu dikaitkan dengan beberapa artikel yang ada di dokumen gereja khususnya ya. Kenapa gereja mau mengeluarkan dokumen ini? Karena apa? Karena gereja melihat bagaimana kondisi para anak-anak, khususnya mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ada yang sampai dewasa begitu. Nah, gereja melihat itu, makanya ada mencantumkan sebuah dokumen gereja. Nah, berkaitan erat mulai dari artikel 1, artikel 16, 27 sampai 78 ya. Ini berkaitan erat. Kesimpulannya itu adalah bahwa ketika kita ingin mengungkapkan sebuah rasa kebencian kita sama orang lain itu jangan sampai merusak perasaannya. Jangan sampai menyakiti perasaannya. Karena apa? Karena manusia itu adalah manusia memiliki perasaan yang sangat lemah. Ketika dia diejek, maka ejekan itu bisa membuat dia semakin tidak kuat dengan situasi yang dia hadapi. Apalagi mereka-mereka yang broken home. Mereka-mereka yang broken home aja itu ketika mereka dibully, maka mereka akan stres sendiri, gila sendiri. Nah, maka dari itu alangkah baiknya ketika kita menemukan seseorang yang melakukan bullying ataupun korban yang bullying, setidaknya kita bisa mengingatkan mereka bahwa itu adalah tindakan yang dibenci oleh siapapun. Tidak hanya siapapun, Tuhan saja membenci hal seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak berhak untuk mengejek orang lain. Karena apa? Itu pribadi dia, kenapa kita harus ikut campur begitu Kak. Nah, bagi teman-teman juga seperti itu, jangan terlalu kepo atau jangan suka ngebully temennya. Gitu. Gitu Kak. Oke. Ya teman-teman, apa yang dibicarakan atau yang disampaikan juga sama Kak Butet ini benar sekali. Kita itu sebagai murid-murid Yesus yang memiliki kasih, tentu sepatutnya kita harus membawa kasih dan damai itu ke sesama kita. Kalau kita tidak tergerak untuk menolong ataupun peduli, siapa lagi yang diharapkan? Betul. Maka inilah tugas kita juga sebagai orang muda dan murid-murid Yesus untuk lebih peka dan peduli terhadap kasus kekerasan yang marak terjadi di lingkungan kita. Sekaligus juga membantu korban kekerasan itu untuk memberi dukungan kasih ataupun mengajak mereka berkomunikasi sehingga mereka tuh merasa aman dan terlindungi juga gitu. Betul Kak. Jadi melalui ajakan dokumen Gaudium et Spes juga supaya kita menjadi murid-murid Yesus yang membawa kegembiraan dan harapan bagi yang lemah dan menderita akibat dari tindakan kekerasan yang dialami oleh teman-teman kita begitu. Jangan lupa ya teman-teman, ingat pesan dari pertemuan kita hari ini, sharing hari ini. Alangkah baiknya kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Gitu, ya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja masuk ke materi ya Kak ya, yang ingin kita bicarakan, yang ingin kita sharingkan hari ini. Kebetulan sekali konten hari ini kita berhubungan erat dengan lingkungan perkuliahan, dimana
teman-teman sharing kita hari ini kan seorang guru. Jadi mungkin kita bisa mengambil banyak pengalaman dari Kak Butet sendiri tentang dimana kasus bullying yang ada di sekolah begitu. Mungkin kita lebih bicara tentang itu. Kasus ini memang juga begitu familiar kan Kak, sudah kita dengar dimana melalui media sosial atau bahkan berita-berita terkini itu juga membahas tentang tindakan bullying yang dilakukan teman-teman sekolah dengan teman-teman di sekolah, bahkan secara temannya sendiri gitu loh. Gitu. Menurut Kak Butet sendiri itu gimana sih tentang kasus-kasus kekerasan atau bullying yang terjadi di sekolah sebagai seorang guru sendiri gitu, menanggapi hal itu? Menanggapi kasus mengenai bullying ya, sejauh ini kebanyakan anak-anak, khususnya di anak SD itu kan mereka sedikit banyaknya itu kurang mengetahui apa makna dari ucapannya mereka yang dilontarkan mereka kepada temannya. Setelah itu apakah itu menyakiti perasaan temannya apa tidak. Nah, itu adalah salah satu memang konteks yang sering dialami oleh para guru, terkhususnya saya selaku guru agama Katolik ya. Anak-anak itu bullying yang dilakukan mereka itu sebenarnya seperti melalui perkataan. Contohnya saja, contoh kecil yang mereka omongin, kamu elemen jadi orang kayak gitu, kamu jelek sekali jadi orang, udah pendek, kecil, kurus. Nah, itu adalah salah satu bentuk bullying yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka tidak menyadari bahwa omongan itu adalah omongan yang bisa menyakitkan perasaan temannya gitu. Sampai ada yang mengadu ke gurunya, ke wali kelasnya, atau bahkan sampai ada yang mengadu kepada saya selaku gurunya mereka, guru rohaninya mereka juga toh. Jadi mereka mengatakan bahwa, Bu, saya diejein sama teman saya yang ini. Lalu saya sakit hati Bu omongan mereka kayak gitu. Lalu kok suatu ketika itu menjadi sebuah batu lompatan ya untuk anak-anak itu ya, supaya mereka bisa sebenarnya lebih kuat sih untuk menghadapi omongan-omongan yang kayak itu. Cuman anak-anak kita tahu mereka perasa sekali dalam hal perasaan. Mereka sangat merasakan bagaimana tidak enaknya diejek oleh orang lain. Mereka gampang tersentuh hatinya, begitu Kak. Oh begitu. Jadi anak-anak SD pun sudah mengalami hal itu ya Kak, hal bullying itu. Ya sebenarnya hal bullying itu bukan hanya dimaknai sebagai kekerasan fisik aja, tetapi juga kekerasan verbal. Saya juga pernah mengalami, bukan mengalami kasus bullying, tapi saya melihat orang yang dibullying gitu. Ketika pas saya duduk di bangku SMA juga ada satu anak, memang dia itu berbeda dari anak lainnya. Dia orangnya pendiam, juga loadingnya, kalau belajar loadingnya lama banget, dan itu dia suka banget dibully sama teman-temannya melalui dari perkataan. Memang dia tidak mendapat kekerasan fisik, tetapi dia mendapat secara verbal dari teman-temannya ya, diejek oleh teman-teman, bahkan teman-teman laki-laki tuh kayak banyak menghina dan mencaci dia gitu loh. Iya, betul begitu. Jadi memang banyak sekali kasus bullying sebenarnya yang terlihat, tetapi kita tidak menanggapinya, oh itu bukan bullying, tapi sebenarnya itu sudah termasuk bullying gitu. Iya, betul. Oh ini Kak, ada satu lagi pengalaman yang saya rasakan ya. Di antara saya kebetulan itu suatu ketika masuk di kelas 4. Di kelas 4. Nah, anak ini tidak memiliki seorang ayah. Tidak memiliki seorang ayah. Mungkin di dalam sekolah itu dia tidak mendapatkan bullying dari teman-temannya sebaya sekolah, tetapi dia mendapatkan bullying dari masyarakat yang ada, teman-temannya yang ada di masyarakat. Contohnya saja saya mendengar ini ketika kita materi tentang doa pribadi, aku pengen punya seorang ayah. Nah, itu menjadi tanda tanya bagi saya, kenapa anak ini pengen menjadi seorang ayah. Lalu saya ajak ketemu, kenapa, ada apa, seperti itu. Dan ternyata dia diejekin teman-temannya, karena apa? Karena dia yatim, begitu. Nah, itu menjadi sebuah sakit batin yang dialami dia sampai sekarang. Nah, itu ya saya memberikan motivasi supaya dia bisa bangkit, supaya dia bisa semangat untuk belajar. Dan omongan-omongan seperti itu tidak ada gunanya sebenarnya kalau untuk anak-anak ya. Nah, itu pengalaman saya ketika saya melakukan tanya jawab kepada anak-anak dan menyuruh mereka untuk membuat sebuah doa pribadi, begitu Kak.
Oh ya, jadi pendekatannya yang Iya. dilakukan Kak Butet sendiri seperti itu ya, kepada anak-anak yang memang mengalami perbedaan mungkin dari teman-temannya yang Iya, kayak betul. tadi tidak punya ayah, dia dibullying oleh teman-teman masyarakatnya. Terus juga tadi juga saya bilang kan ada teman saya yang di sekolah itu dimana dia juga memang memiliki sikap yang berbeda Iya, betul. dan dia mendapat ya cacian bahkan hinaan juga dari orang-orang sekitarnya. Itu sih yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga. Kepekaan kita juga harus kita rasakan di tengah lingkungan. Bukannya kita sebagai, terkadang kan sebenarnya saya juga ya waktu saya SMA itu duduk bangku SMA itu saya tahu itu kejadian bullying tapi saya tidak membantu dirinya, tidak membantu teman, tidak peka gitu loh. Jadi itu juga salah satu membuat saya menyesal kenapa saya melakukan itu gitu. Iya, betul, Gitu betul, sih. betul. Oke, tadi juga kita sudah mendengar ya pengalaman dari saya juga, terus juga dari Kak Butet mengenai anak didiknya. Kalau Kak Butet sendiri pernah nggak punya pengalaman dibullying ataupun juga menjadi pelaku bullying gitu? Mungkin juga bisa diceritakan, mungkin juga sebagai seorang guru kan, atau juga berhadapan sama banyak anak murid ataupun anak murid menceritakan tentang kasus bullying ataupun pernah juga melihat secara langsung anak-anak dibullying gitu loh. Oke, pertanyaan yang menarik ini ya Kak ya. Iya. Pertanyaan yang sangat menarik ini, Mbak. Secara pribadi saya itu pernah mengalami, atau saya sendiri, khusus saya sendiri pribadi itu pernah mengalami yang namanya bullying ya. Sejak saya duduk di bangku SMP pernah mengalami bullying, lalu saya juga di bangku SMA juga pernah mengalami, bahkan sampai sekarang kerja juga saya pernah mengalami yang namanya bullying. Wah, sudah menjadi seorang guru pun masih dibully. Iya, ya? betul. Tetapi tidak tahu ya, bullyingnya ini bullying yang bisa hanya sebagai bercandaan, bahan candaan, atau hal yang serius untuk diambil perasaan begitu. Jadi ceritanya, kita itu di dalam ruangan guru kan setelah selesai materi pelajaran dan jam istirahat, kita itu para guru kumpul-kumpul nih, duduk. Saya kan termasuk guru yang ceria dan humoris di sekolah itu, terus guru yang jahil juga. Tetapi dari kejahilan saya ini, saya suka dibully oleh teman-teman saya. Kenapa mereka bilang gitu? Mereka kadang gini, kan kebetulan saya ini guru yang paling kecil di sana, guru yang paling kecil umurnya, paling kecil fisiknya, paling kecil semuanya, kan. Ukuran bajunya juga paling kecil. Jadi saya diajakin sama mereka seperti ini. Wah, Bu Sinaga ini suaranya aja yang dikeraskan, lihat tuh badan kurang vitamin coba. Nah, itu nggak tahu ya. Saya secara pribadi itu menganggap hanya candaan antara relasi guru, tetapi mungkin apakah mereka menganggapnya itu sebagai bullying? Saya kadang kala, tetapi kadang kala ada omongan yang mereka membuat saya tidak merasa enak, hati saya tidak merasa enak. Misalnya aja udah kecil gitu kan, kurus, kurang vitamin, kadang kan itu kan yang buat kita ngedown ya. Apalagi ini seorang guru loh, masa kita sesama guru masih harus saling ngebully satu sama lain, tak gituin. Terus habis itu tidak hanya pengalaman pribadi saya sendiri, tetapi anak-anak juga seperti itu loh Kak, tahu Kak. Jadi ada anak yang saya menjelaskan, anak ini temperamental istilahnya. Terus dia itu ingin semuanya. Jadi kalau temannya punya sepatu baru, dia juga ingin punya sepatu baru. Terus kalau dia tidak membeli sepatu baru, maka dia akan murka di sekolah itu. Pagi-pagi dia itu tidak pernah absen untuk menangis. Karena dia orangnya irian. Apa yang ada di temannya dia ingin, apa yang ada di temannya dia ingin. Nah, kadang dia itu mau menyakiti temannya. Menyakitinya seperti apa? Contohnya dia ngambil ballpoint nih, ballpoint ini dilepas tutupnya, habis itu ditusuk ke badan temannya. Nah, itu kan juga kan secara fisik itu kan termasuk bullying. Nah, tapi anak ini saya tidak tahu ya gimana perlakuannya di rumah, seperti apa, kurang tahu. Cuman memang di sekolah dia itu dijauhi teman-temannya karena takut, karena anak itu benar-benar tidak bisa menjaga emosionalnya. Dan itu dia anak kelas 3. Badannya kalau dilihat wajahnya comel sekali, tapi perilakunya dan sikapnya yang tidak comel. Dan bahkan dia itu mau ngejek temannya, satu bangkunya loh Kak.
dia pernah cerita sama saya, Bu Sinaga, kenapa nama temen ini Okalista, nama yang si gendut ini namanya Ian. Bu Sinaga, tahu nggak apa? Dia cerita. Apa? Tahu nggak, Okalista itu bau sekali, saya tidak tahan mencium baunya, katanya. Coba, nah itu adalah salah satu bentuk kasihan teman kamu bilang bau, tak gituin sama dia kan. Kamu itu nggak punya perasaan, po? Iya, saya tidak punya perasaan, katanya. Wah, nah ini belajar dari mana kan gitu kan? Kasihan temannya langsung nangis dong, Kak. Coba, karena dibilang bau sama temennya, kasihan kan. Coba kalau anak-anak loh, hatinya itu, perasaannya kan sangatlah ya istilahnya kecil gitu, mendengar dia diejekin temennya. Nah itu contoh dari peserta didik dan saya pribadi, itu yang saya alami gitu, Kak, pengalamannya saya. Jadi kan juga sudah dibilang Kak Butet sendiri bahwa sudah menemui murid yang menjadi pelaku bullying ataupun korban bullying. Apalagi tadi si siapa namanya? Ian dan Okalista. Ian itu kan sering menjahili mungkin menjahili teman, sampai temannya tuh pun menjauhi dia karena takut kan. Karena takut, betul. Begitu kalau misalnya Kak Butet sendiri menanggapi dia itu bagaimana? Menanggapi si Ian ini sendiri, apakah ada memberikan nasihat atau apa cara-cara supaya dia ya memperbaiki perilakunya, gimana? Cara yang digunakan pertama itu, secara khusus kan saya guru spiritual mereka. Nah, pertama-tama saya mengajak dia ke kantor guru, ke depan saya, terus saya persilakan duduk, terus habis itu saya suruh dia menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah saya suruh tarik napas, keluarkan, tarik napas, keluarkan. Setelah itu saya tanya, kamu kenapa kayak gitu sama temennya? Nah, pas saya tanya, dia baru bercerita. Ternyata itu semua katanya itu adalah perintah ayah saya. Saya tidak tahu itu benar apa tidak. Karena ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa saya itu bau. Nah, jadi kan memori anak itu kan sangat gampang merekam apa omongan orang tuanya toh. Nah, itu menjadi titik pertama saya, tahap awalnya. Setelah itu, kamu tahu nggak itu hal yang tidak baik untuk dilakukan sama teman kamu? Tahu, Bu Sinaga, dia tahu kalau itu hal yang tidak baik. Tetapi kenapa kamu berani mengatakan hal seperti itu sama temanmu? Saya gituin sama dia, tapi dia diam. Dia merasa bersalah. Iya, Bu, aku itu sebenarnya tahu aku buat salah sama Okalista. Terus aku juga tahu aku buat salah sama teman-temanku. Tapi itu adalah ajaran sesat dari ayah saya, kata dia. Nah, itu salah satu, bukan faktor dari sekolah saja yang membuat anak itu seperti itu, tetapi faktor dari keluarga yang paling dekat sama mereka. Nah, saya katakan lagi, itu dosa enggak? Dosa, Bu. Dia tahu itu dosa. Kamu mengejek temanmu itu dosa kan? Kamu mencaci temanmu, kamu menjahili teman kamu, itu dosa kan? Tuhan Yesus tahu enggak? Tuhan Yesus itu nggak suka loh sama orang yang seperti itu. Saya bilang seperti itu kan. Iya, Bu Sinaga. Ian tahu, dia tahu. Cuman mungkin karena keadaan memori dia yang ditangkapnya dari rumah, nah itu yang membuat dia emosionalnya keluar, sehingga dia berani melontarkan omongan yang membuat perasaan temannya sakit hati. Gitu. Lalu saya ajak untuk, ya istilahnya, merenungkan sedikit apa yang dia lakukan. Saya ajak. Lalu terakhir berdoa. Aku ajak untuk berdoa dia supaya apa? Supaya dia juga tenang. Dan akhirnya dia tidak mengulang hal seperti itu. Gitu. Tetapi mungkin karena di hari-hari berikutnya, karena tidak ada lagi dia ngejailin temennya, mungkin ada lagi rasa emosional yang ingin dikeluarkan dia. Sebenarnya kalau dilihat dari cara dia menyakiti temennya, itu adalah bentuk dia mencari perhatian dari para guru. Karena apa? Karena memang ayahnya sendiri itu adalah seorang yang temperamental ayahnya. Suka emosional, suka dipukuli. Jadi itu memang faktor dari ayahnya sendiri, Kak. Gitu, Kak. Yang saya lakukan itu mengajak dia untuk bercerita kenapa berbuat itu, lalu diakhiri dengan doa dan mengajak dia berefleksi.
Sebenarnya sih kita melakukan pendekatan dengan cara Mm-mm. berkomunikasi. Makanya kalau kita menemukan kasus bullying ataupun pelaku ataupun korbannya, itu tuh kita jangan langsung kayak mengejas atau Iya, menghakimi, betul, tetapi kita betul. perlu pendekatan kepada mereka, berkomunikasi kepada mereka. Baik itu korban bullying, kita memberi dukungan, ataupun pelakunya kita membicarakannya dengan baik-baik, apa masalahnya melakukan hal ini dan hal itu gitu. Sebenarnya itu yang mau juga kita ajak teman-teman untuk lebih peka dan peduli bagaimana saat melihat situasi seperti itu, kita juga peka untuk mengajak mereka berkomunikasi dan Iya. melakukan pendekatan gitu. Dan ya teman-teman seiman semuanya, berakhir sudahlah sharing-sharing rohani kita hari ini, Kak. Semoga sharing ini juga dapat menjadi pengalaman, juga menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai murid-murid Yesus dimanapun berada, untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap orang-orang yang khususnya tadi akibat dari korban ataupun pelaku bullying gitu. Maka sharing hari ini kita akhiri. Sampai jumpa juga di konten selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman sharing kita hari ini, Kak Butet, salah satu guru di SD Kanisius ya Kak ya, Iya, Kanisius betul. Yogyakarta begitu. Teman-teman terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa ya, sebelum sampai jumpa, jangan lupa ini YouTube-nya Ya. dihidupin notifikasinya. Ya, dan teman-teman jangan lupa juga apa Kak? Jangan lupa videonya Dihidupin dihidupin notifikasinya, di komen juga di bawah. Jangan lupa juga di subscribe ya. Dadah guys. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali. See you next time.